Rumah tanggaku dirusak oleh mantan istri suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Citra, seorang wanita yang cantik dan sederhana yang dinikahi oleh pria parubaya bernama Reza. Meskipun umur mereka terpaut cukup jauh, tetapi Reza adalah pria yang tampan, maco, serta terlihat segar dan awet muda. Hingga pada akhirnya, Dira, mantan istri Reza muncul, berusaha untuk Sebelum Ainun lanjut, absen dulu yuk Bunda dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Hujan rintik-rintik turun membasahi atap rumah tua berdinding kayu tempat aku tinggal sejak kecil. Di luar sana, langit menggantung kelabu seolah ikut merasakan getir yang diam-diam sering kubendung di dada. Namaku Citra, usiaku 25 tahun, dan selama ini aku hidup sederhana bersama ibu di sudut desa yang nyaris dilupakan waktu. Ayah meninggal ketika aku baru menginjak bangku SMA, meninggalkan kami hanya dengan kenangan dan sepetak warung kecil yang tak seberapa hasilnya. Aku tak pernah mengeluh. Setiap pagi aku membuka warung yang menjual kebutuhan pokok, gorengan, dan kopi sachet. Siang hingga sore, aku menjahit pakaian pesanan warga desa. Hidupku seperti itu, tenang, datar, dan tak pernah benar-benar berubah. Cinta adalah kemewahan yang tak berani ku kejar. Bagiku, cukup jika bisa memberi ibu makan 3 kali sehari dan menyisihkan sedikit untuk biaya listrik dan air. Mimpi-mimpiku sudah lama kulepaskan perlahan, seperti layang-layang yang putus benangnya. Sampai pada suatu pagi, hidupku berubah. Hari itu langit biru cerah, kontras sekali dengan hari-hari sebelumnya yang selalu dibalut mendung. Aku sedang menyapu halaman saat sebuah mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan pagar rumah. Mobil itu begitu mencolok di tengah jalanan sempit desa kami, membuat beberapa tetangga keluar mengintip dengan penasaran. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang pria. Tinggi, tegap, berwajah tenang namun berkarisma. Rambutnya sedikit memutih di pelipis, namun itu justru membuatnya tampak semakin matang. Pakaiannya rapi, jas semi formal yang serasi dengan sepatu kulit hitam mengkilat. Untuk sesaat aku berpikir dia salah alamat, tapi kemudian tatapan matanya jatuh padaku. Langsung, seperti anak panah yang menembus jantungku. Citra? Suaranya berat dan hangat, seperti suara yang sering kudengar dalam mimpi-mimpiku. Aku mengangguk, bingung. Ia tersenyum. Senyum yang menggetarkan ruang di dadaku. Namaku Reza. Dan hanya itu. Seperti sebuah mantra, hanya menyebut namanya saja sudah membuat dunia seakan berhenti berputar. Hari itu Reza duduk di ruang tamu sempit rumah kami, mengobrol dengan ibu seakan mereka telah saling kenal lama. Ibu tampak gugup, tapi juga bahagia. Sementara aku duduk di sudut, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya Reza menoleh padaku dan berkata dengan suara tenang, namun tak menyisakan ruang untuk keraguan. Aku datang ke sini untuk melamarmu, Citra. Dunia terasa sepi sesaat. Aku berpikir aku salah dengar. Melamarku? Aku? Seorang perempuan desa yang hidup pas-pasan, yang tak punya apa-apa selain keikhlasan? Aku mengenal ayahmu dulu, sambungnya. Dia pernah berjasa padaku. Aku tidak bisa membalasnya saat itu. Tapi kini, aku ingin menjaga putrinya. Tapi kita tidak saling mengenal. Suaraku nyaris berbisik. Aku mengenal cukup banyak tentangmu, Citra. Dan aku ingin mengenal lebih banyak lagi. Jika kau izinkan, aku ingin membuatmu bahagia. Sederhana. Tidak ada kata-kata puitis seperti dalam novel. Tidak ada cincin yang disodorkan di atas lutut. Hanya tatapan mata yang jujur, tulus, dan suara yang membawa ketegasan seorang pria yang tahu apa yang ia mau. Dalam seminggu, aku sudah menjadi istri dari Reza.
Hidupku berpindah dari rumah kayu di desa ke rumah mewah di kota, dari dapur sempit yang penuh bau minyak jelantah ke dapur bersih beraroma kopi Arabica. Seperti dongeng, aku yang dulu hanya gadis penjual gorengan, kini tinggal di rumah bertingkat 3 dengan kamar luas, lemari penuh baju mahal, dan pelayan yang memanggilku, Bu Citra, dengan penuh hormat. Tapi yang paling membuatku sulit percaya adalah Reza. Di usianya yang 45, dia masih tampak memesona. Ia tipe pria yang kalau berjalan di mall, semua orang akan melirik 2 kali. Bukan hanya karena tampangnya yang karismatik, tapi aura kehangatan dan wibawanya begitu memancar. Dia bukan pria yang banyak bicara, tapi sekali ia berbicara, setiap kata seperti mampu menghangatkan hatiku yang selama ini beku. Aku bukan lelaki sempurna, Citra. Tapi aku berjanji tak akan menyakitimu. Ucapnya malam pertama kami tinggal serumah. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, dan anehnya, aku percaya. Percaya sepenuhnya pada pria yang datang begitu tiba-tiba, tapi membawaku pergi dari hidup lama yang hanya diisi kesepian. Namun, entah mengapa, di balik semua kebahagiaan ini, aku merasa seperti sedang berada di tepi jurang. Dan aku tak tahu, apakah tangan Reza akan selalu ada untuk menarikku, atau justru melepaskanku suatu hari nanti. Tapi untuk saat ini, aku memilih percaya pada pria itu, pada takdir ini, pada kisah cinta yang datang tanpa pernah kuduga. Dan begitulah, hidupku yang sederhana berakhir, digantikan oleh babak baru yang belum ku kenal. Sebuah kehidupan yang penuh janji, atau mungkin penuh rahasia. Hari pertama menginjakan kaki di rumah itu, aku nyaris tak percaya apa yang kulihat. Bangunannya menjulang megah dengan pilar-pilar marmer putih, taman hijau yang terawat rapi, dan air mancur di tengah halaman depan yang gemericiknya terdengar seperti nyanyian sambutan. Pintu kayu besar dibuka oleh seorang pria berseragam yang langsung menunduk sopan saat melihatku. "Selamat datang, Bu Citra." Aku terdiam. Kata-kata itu, Bu Citra, masih terdengar asing di telingaku. Tapi ada sesuatu yang hangat menyelinap di dada. Ada perasaan bahwa aku benar-benar dibutuhkan, diinginkan, dan diterima di dunia yang sebelumnya tak pernah aku bayangkan bisa kumasuki. Reza menggenggam tanganku saat kami melangkah ke dalam rumah. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung kristal menyambut kami. Udara di dalam begitu sejuk dan wangi. Perpaduan aroma kayu manis dan bunga segar. Setiap langkah terasa seperti mimpi yang sedang kujalani dalam keadaan sadar. "Ini rumahmu sekarang, Citra," bisik Reza sambil mengecup punggung tanganku. "Mulai hari ini, kamu adalah Nyonya Reza." Hari-hari pertamaku dipenuhi dengan kemewahan yang belum pernah kurasakan. Aku dibangunkan oleh suara lembut pelayan perempuan bernama Sari yang menawarkanku teh hangat dan handuk untuk mandi. Lemari di kamar kami penuh dengan pakaian baru, gaun-gaun lembut, daster sutra, dan sepatu yang mungkin harganya bisa memberiku penghasilan selama 1 tahun di desa. Aku duduk di meja makan panjang yang penuh dengan hidangan, dari roti panggang mentega, telur setengah matang, buah segar, hingga jus jeruk segar yang katanya diperas langsung dari kebun belakang. Reza selalu memastikan aku makan dengan tenang, tak kekurangan apapun, dan jika aku bersin sedikit saja, dia langsung menyuruh Sari membawakan madu dan air hangat. Di matanya, aku adalah permaisuri. "Tak usah canggung, Citra," katanya suatu pagi saat melihatku ragu menyentuh garpu perak di meja. "Kamu berhak atas semua ini. Jangan merasa kamu tak pantas." Tapi justru disitulah letak luka kecil mulai tumbuh. Bukan karena aku tak bahagia, tapi karena jauh di dalam diriku, aku mulai takut kehilangan semua ini. Takut semuanya hanya sementara. Takut kebahagiaan ini adalah kebetulan yang bisa habis kapan saja. Sebulan berlalu. Aku mulai terbiasa dengan peran baruku sebagai istri seorang duda kaya yang sangat dihormati banyak orang. Orang-orang di lingkungan elit mulai mengenalku, meski sebagian dari mereka masih melihatku dengan tatapan menilai. Mereka tersenyum, tapi senyuman yang terasa dingin, seperti topeng. "Ah,
Ini istri baru Pak Reza? Muda sekali ya, ujar salah satu tamu saat kami menghadiri acara amal. Pasti hidup di desa membuat kulitnya tetap bersih, ya? Kalimat itu manis, tapi mengandung racun halus. Aku tersenyum, seperti yang Reza ajarkan, jangan mudah terpancing. Terima kasih, Bu. Mungkin karena air sumur desa kami memang jernih, jawabku sambil mengangkat alis sedikit. Reza menggenggam tanganku saat kami berjalan menjauh. Mereka hanya iri, katanya singkat. Kamu cantik dengan cara yang tak bisa mereka beli. Meski awalnya kupikir hidupku akan menjadi monoton dalam rumah besar ini, ternyata hari-hariku tetap berwarna. Reza memberiku ruang untuk berkembang. Dia tak pernah melarangku membaca buku, belajar memasak hidangan baru dari chef pribadi kami. Bahkan dia membelikanku perlengkapan menjahit karena tahu aku suka menjahit sejak kecil. Aku ingin kamu tetap menjadi dirimu, Citra. Jangan berubah hanya karena lingkungan kita sekarang, ucapnya. Aku pun mulai belajar banyak hal baru, beradaptasi dengan gaya hidup kelas atas, berbicara lebih percaya diri, hingga mengenakan sepatu hak tinggi tanpa terjatuh. Tapi tetap saja, hatiku tetap Citra yang dulu. Gadis desa yang diajak Reza pergi, entah menuju surga, atau menuju badai yang tak ku tahu. Malam-malam kami tenang. Reza bukan tipe pria yang romantis dengan kata-kata, tapi perbuatannya selalu penuh perhatian. Ia sering pulang membawa bunga mawar putih. Katanya, melambangkan ketulusan. Kadang dia membacakan berita sambil memelukku di balkon, atau sekadar duduk bersamaku menikmati kopi tanpa suara, karena kehadiran kami satu sama lain sudah cukup. Namun, ada satu ruangan di rumah itu yang selalu terkunci. Di ujung koridor lantai 2, ada sebuah pintu kayu gelap yang tak pernah dibuka. Aku pernah bertanya, tapi Reza hanya menjawab singkat, "Itu ruang kerja lamaku. Sudah tak terpakai." Tapi firasatku berkata lain. Beberapa kali saat aku melintas di depannya, aku merasa seperti didengar. Seperti ada sesuatu di balik pintu itu yang menunggu untuk ditemukan. Dan anehnya, setiap kali aku menatap pintu itu terlalu lama, Reza tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengajakku pergi. Seolah dia menyembunyikan sesuatu. Meskipun ada tanda tanya yang menggantung, aku masih mencintainya. Dan setiap kali ia menyentuh wajahku dan berkata bahwa aku adalah anugerah terindah dalam hidupnya, aku memilih percaya. Karena selama ini, cinta telah membuatku kuat. Dan mungkin, cinta juga akan membuatku siap. Jika suatu hari aku harus menghadapi kebenaran yang tak seindah dongeng. Aku adalah Nyonya Reza sekarang. Dan cerita ini, baru saja dimulai. Hari itu langit tampak cerah. Seolah tak menyimpan firasat apapun. Aku baru saja selesai menemani Reza sarapan ketika Sari menghampiriku dengan wajah canggung. "Bu, ada tamu di ruang tamu depan." Katanya, "Dia teman lama Pak Reza," katanya pelan. Aku mengangguk santai. Sudah biasa ada tamu-tamu dari masa lalu Reza datang berkunjung. Tapi saat aku melangkah ke ruang tamu, langkahku terhenti. Perempuan itu berdiri anggun di balik jendela besar. Gaun krem membalut tubuh rampingnya dengan sempurna, rambut hitam bergelombang yang tergerai ke bahu, dan tatapan mata seperti belati yang siap menikam siapa saja yang tak disukainya. Wajahnya cantik, terlalu cantik untuk tidak membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Dia berbalik saat mendengar langkahku. "Citra, ya?" Sapanya dengan senyum tipis. Aku mengangguk, berusaha menjaga senyumku. "Ya, Anda siapa? Kalau boleh saya tahu." Dia mendekat, lalu duduk tanpa diminta. Elegan, percaya diri, dan seolah menguasai ruangan. "Aku, Dira, mantan istri Reza." Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Aku sudah pernah mendengar nama itu dari pembicaraan singkat antara Reza dan temannya di telepon. Nama yang langsung membuat Reza diam dan mengganti topik. Aku duduk perlahan, menyembunyikan kegugupan dengan senyum sopan. "Oh, saya tidak tahu kalau ibu akan datang hari ini."
Dira menyandarkan punggungnya dengan santai. Memangnya harus membuat janji untuk datang ke rumah yang dulu adalah milikku juga. Ada jeda. Kalimatnya disengaja. Ditegaskan. Rumah milikku juga. Aku tersenyum tipis. Saya percaya tamu yang baik tahu caranya menghargai rumah baru orang lain. Tatapan Dira menyipit. Lalu tertawa kecil. Citra, kamu pintar juga, ya? Aku tidak menjawab. Tapi pertahanan hatiku mulai tergerus sedikit demi sedikit oleh ketidakyakinan. Apa yang dia lakukan di sini? Tenang saja. Aku tidak datang untuk merebutnya kembali, ucap Dira, tiba-tiba lembut. Aku hanya ingin bersilaturahmi. Aku tahu itu bohong sejak awal. Tapi aku diam, menunggu jebakan berikutnya. Walau aku dan Reza sudah berpisah, lanjutnya, tidak berarti hatinya juga ikut terlepas dariku. Kamu tahu, dia pria yang susah melupakan masa lalu. Aku yang paling tahu sisi gelap dan terangnya. Dia bukan pria sederhana yang kamu pikirkan. Ucapannya membuat tenggorokanku kering. Saya percaya, setiap orang punya masa lalu. Tapi masa lalu tak seharusnya mendikte masa kini. Dira menyeringai. Tapi kadang masa lalu itu lebih kuat dari masa kini. Terutama kalau masa kini hanya dibangun dari pelarian. Aku tak berkedip. Lalu ia berdiri, merapikan gaunnya, dan sebelum pergi, ia menoleh dengan senyum menusuk. Reza milikku. Citra, kamu cuma pelarian, tempat dia menenangkan diri setelah patah. Tapi luka itu tak akan pernah bisa kamu sembuhkan. Kamu akan tahu sendiri nanti. Dan dengan langkah mantap, dia pergi, meninggalkanku dengan kekacauan yang tak bisa segera kukendalikan. Malamnya, Reza pulang lebih awal. Aku menyambutnya dengan biasa, menyembunyikan semua keraguan di balik senyum dan suguhan teh. Tapi diam-diam, mataku terus memperhatikannya. Gestur, tatapan, dan jeda saat dia bicara. Dira datang tadi, ucapku lirih. Reza menegang sesaat, lalu kembali tenang. Maaf, dia memang kadang masih muncul. Tapi tak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kenapa dia datang ke sini? Reza menghela napas. Dia masih merasa punya kendali atas hidupku. Tapi aku sudah memilih kamu, Citra. Aku tidak akan pernah menyesal. Tapi itu bukan jawaban. Aku tahu Reza sedang menyembunyikan sesuatu. Matanya tak setenang biasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa sendirian. Malam itu aku terbangun oleh suara langkah pelan dari koridor. Rumah itu begitu besar dan sunyi, hingga derit kayu pun bisa terdengar jelas. Aku melangkah keluar kamar, mengikuti suara itu. Tapi hanya ada bayangan malam dan pintu-pintu tertutup. Sampai mataku kembali tertuju pada pintu kayu gelap di ujung koridor lantai 2. Pintu itu setengah terbuka. Aku menahan napas, lalu berjalan perlahan. Jari-jariku menyentuh permukaannya yang dingin. Dan saat ku dorong perlahan, sebuah ruangan gelap terbuka. Bau debu dan kertas tua menyeruak. Di dalamnya ada rak penuh buku, sebuah meja kerja besar, dan dinding yang dipenuhi foto-foto. Foto-foto Dira. Dia di segala momen, tersenyum, tertawa, menangis. Dalam balutan gaun pesta, duduk di balkon, memegang kucing putih di pangkuannya. Aku mundur satu langkah, lalu 2. Di bawah salah satu foto, ada tulisan tangan. Maaf tak bisa memperbaiki segalanya. Dan di bawahnya, R. Tubuhku membeku. Kenapa Reza masih menyimpan semua ini? Malam itu aku tak bisa tidur. Hatiku bimbang, pikiranku kacau. Aku ingin percaya pada cinta kami, pada ketulusan Reza. Tapi bayangan Dira menggantung seperti awan gelap yang siap mencurahkan badai. Dan ruangan itu, ruangan yang katanya tak terpakai, menjadi saksi bahwa masa lalu belum benar-benar pergi.
Pagi harinya, aku menemukan Reza duduk di balkon, memandangi langit dengan mata kosong. Untuk pertama kalinya, aku melihat punggungnya membungkuk oleh sesuatu yang tak kukenal. Penyesalan? Kesedihan? Atau rasa bersalah? Citra, katanya pelan. Kalau aku tidak sempurna, apa kamu akan tetap bertahan? Aku tidak menjawab, karena aku belum tahu. Aku hanya tahu satu hal, kisah kami tak lagi hanya tentang cinta, tapi tentang keberanian menghadapi bayangan dari masa lalu, dan kekuatan untuk tetap berdiri saat kenyataan mulai menggoyahkan segalanya. Dan aku belum tahu, apakah aku cukup kuat. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Kedatangan Dira, kata-katanya, dan semua lirikan sinis yang mulai bermunculan dari orang-orang sekitar. Aku masih percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk melawan badai, bahwa Reza bukan pria yang mudah dipengaruhi oleh masa lalu. Tapi ternyata, keyakinan itu perlahan retak. Dira tak sekadar datang untuk silaturahmi. Ia datang membawa satu hal, kehancuran yang tersusun rapi. Awalnya hanya bisik-bisik kecil. Dari pembantu, dari sopir, dari teman-teman arisan yang dulu memuji kecantikanku, kini mulai mengangkat alis saat melihatku. Katanya Citra dulu punya kekasih gelap sebelum nikah ya. Ah, masa? Yang benar aja, itu anak dalam kandungannya? Mirip siapa coba? Aku mendengar semuanya. Dari balik pintu kamar mandi, dari ujung lorong, dari panggilan telepon yang tak sengaja terjawab. Dan semakin aku diam, semakin tajam bisik itu berubah menjadi tuduhan yang menyakitkan. Aku melihat perubahan itu mulai meresap ke dalam rumah kami, ke dalam pernikahan kami. Reza tak lagi seterbuka dulu. Ia mulai jarang menyentuh pipiku sebelum tidur. Mulai sibuk membaca koran di pagi hari tanpa bertanya bagaimana tidurku semalam. Kadang, ia pulang lebih larut, dan saat kutanya, ia hanya menjawab, "Ada urusan." Dulu, dia tak pernah lupa menggenggam tanganku saat kami berjalan bersama. Kini, jemarinya menggenggam udara. Sampai suatu sore, semua ledakan itu pecah di ruang makan. Aku baru saja meletakkan sup di atas meja ketika Reza berkata dengan nada pelan tapi menggetarkan, "Citra, kamu kenal seorang pria bernama Rio?" Sendok di tanganku hampir jatuh. Aku menatapnya, tak mengerti. "Rio? Siapa?" "Seorang pria dari masa lalumu. Mantanmu, mungkin?" Tatapannya menusuk, tajam, tidak seperti Reza yang aku kenal. Dira bilang, "Kamu masih menjalin hubungan dengannya." Dadaku langsung sesak. Itu bohong. Aku bahkan tak tahu siapa Rio. Reza diam, tapi tak juga membantah tuduhan itu. Dan itulah yang paling menyakitkan. "Jadi kamu lebih percaya kata-kata mantan istrimu daripada aku, istrimu sekarang?" Tanyaku, suara mulai bergetar. Reza menghela napas, berdiri, membelakangi aku. "Bukan masalah percaya atau tidak, Citra. Ini tentang kehati-hatian." "Kehati-hatian?" Aku tertawa getir. "Kau menikahiku dengan keyakinan, dengan janji bahwa masa lalumu tak akan menjadi hantu di antara kita. Tapi sekarang, kamu mencurigai aku hanya karena Dira menanamkan racun." Ia berbalik. "Citra," dia menunjukkan bukti. Foto-foto, pesan singkat, semuanya seolah mengarah padamu. "Foto apa? Pesan dari siapa? Kau tak pernah bertanya langsung padaku." Jeritku, air mata mulai jatuh. Reza tak menjawab. Diamnya seperti dinding dingin yang tak bisa kutembus. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa bukan lagi bagian dari rumah ini. Aku seperti tamu yang tak diundang, ditoleransi hanya karena status, bukan cinta. Beberapa hari kemudian, rumor yang ditebar Dira menjadi lebih kejam. Bahwa aku menikahi Reza hanya demi harta. Bahwa aku sengaja hamil agar mendapatkan warisan. Bahkan,
bahwa aku sudah menggugurkan kandungan sebelumnya agar bisa hamil dari pria lain demi menjebak Reza. Itu gila. Tapi yang lebih gila adalah, Reza tak menepisnya. Ia tak membelaku di depan keluarga yang mulai bersikap dingin. Tak menjelaskan apapun ketika mertuaku datang dan bertanya, "Kamu yakin anak dalam kandungan Citra itu milikmu?" Aku ingin berteriak, ingin memukul tembok sampai tanganku berdarah. Hanya agar rasa sakit di luar bisa menyaingi rasa sakit di dalam. Dan malam itu, sendirian di kamar yang dulu jadi tempat ternyaman di dunia, aku menangis dalam diam. Perutku mulai membuncit, denyut kecil di dalam sana memberitahu bahwa aku tak sendiri. Tapi aku merasa seperti gadis sebatang kara di tengah badai. "Aku ingin melindungimu, Nak," bisikku sambil mengelus perutku. "Tapi bahkan ayahmu pun mulai meragukan kita." Suatu hari, aku mencoba mengajak Reza bicara. Kali ini, aku tak bisa lagi diam. Aku menemuinya di ruang kerja, menatap matanya dengan luka yang tak bisa kusimpan sendiri. "Kalau kau tak percaya lagi padaku, katakan. Kalau semua omongan Dira membuatmu ragu, aku akan pergi. Tapi aku tak akan membiarkan anak ini tumbuh dalam rumah yang dibangun di atas curiga dan fitnah." Reza menatapku. Kali ini, ada goyah di matanya. "Citra. Cinta tak bisa hidup tanpa kepercayaan." Lanjutku, air mataku mengalir. Dan aku lelah harus membuktikan sesuatu yang tak pernah aku lakukan. "Kalau kau mencintaiku, buktikan. Kalau tidak, lepaskan aku sekarang juga." Lalu keheningan. Sunyi yang mematikan. Aku berbalik, tak sanggup lagi berdiri di sana. Tapi sebelum aku melangkah keluar, Reza berkata, pelan, seperti gumaman dari luka yang dalam, "Kalau kamu berbohong, aku akan hancur, Citra. Karena kamu, satu-satunya hal yang aku percaya sejak lama." Aku berhenti di ambang pintu, menggigit bibir, lalu menjawab dengan suara gemetar, "Aku bukan Dira. Dan aku tak akan pernah jadi dia." Lalu aku pergi ke kamar, ke dalam sunyi, ke dalam pelukan keputusasaan yang kupeluk sendiri malam itu. Karena ternyata, cinta yang besar pun bisa diracuni oleh kata-kata kecil yang penuh racun. Dan mungkin, ini baru permulaan dari perang yang tak kumulai, tapi harus kuhadapi. Malam-malam menjadi lebih panjang. Tubuhku mengandung kehidupan, namun jiwaku semakin sekarat. Detak jantung kecil dalam rahimku adalah satu-satunya suara yang meyakinkanku bahwa aku belum gila. Bahwa aku masih hidup, meski perlahan-lahan mati setiap harinya. Reza tak lagi menjadi Reza yang dulu. Ia melewati hari-hari seolah aku tak ada. Meja makan yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan bunyi sendok dan garpu yang menyentuh piring. Tatapan hangatnya telah digantikan oleh pandangan kosong, nyaris dingin. Bahkan ketika aku duduk di sebelahnya dan mencoba menggenggam tangannya, ia hanya menariknya perlahan, seolah sentuhanku adalah kesalahan. Dan Dira semakin leluasa. Entah dengan alasan apa, ia datang nyaris setiap hari. Kadang membawa kue, kadang pura-pura ingin menjenguk kandunganku. Kadang menanyakan kabar Reza dengan cara yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang mantan. Dan yang paling menyakitkan, Reza membiarkannya. Tidak hanya membiarkannya, kadang mereka duduk berdua di ruang tamu, tertawa kecil atas sesuatu yang tidak ku mengerti, seolah aku hanyalah orang luar yang kebetulan tinggal di rumah ini. Aku ingin menjerit, tapi rahimku bergetar setiap kali emosiku melonjak. Dokter sudah memperingatkan, jangan terlalu stres. Tapi bagaimana mungkin? Pernah suatu malam aku mendengar Dira berkata lirih ketika hendak pulang. "Kamu tahu, Za, aku masih ingat betul caramu menyentuh perutku dulu. Waktu anak kita masih di dalam rahim. Aku rindu." Aku menunggu Reza menjawab dengan penolakan. Dengan kemarahan. Tapi yang kudengar hanya keheningan. Dan itu lebih menyakitkan dari ribuan hinaan. 3 malam berturut-turut aku mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah rumah megah ini, sendirian.
Semua pintu tertutup. Semua lampu padam. Lalu kudengar suara bayi menangis, memanggilku. Tapi ketika kutemukan si kecil itu, ia menggigil kedinginan, tak punya siapa-siapa. Tak ada Reza. Tak ada siapapun. Aku terbangun dengan peluh membanjiri punggungku dan air mata membasahi pipiku. Dan ketika aku memeluk perutku yang mulai membesar, aku berkata lirih, "Kamu kuat, ya, Nak? Jangan pergi. Mama akan lindungi kamu, walau semuanya meninggalkan kita." Pagi itu, aku mendapati Dira sedang menyusun bunga di vas ruang tamu. Aku berdiri di depan pintu, mencoba bersabar. Tapi kehamilan membuat emosiku tak stabil. Dan melihat seorang mantan istri bertingkah seperti nyonya rumah di hadapan suami sendiri, terlalu mengiris. "Maaf, ini rumahku," kataku tegas. "Kalau mau bersilaturahmi, aku rasa itu cukup seminggu sekali, bukan setiap hari." Dira menoleh pelan, tersenyum angkuh. "Oh, Citra, aku cuma kasihan." Reza terlihat begitu tertekan. "Kamu tahu kan, pria kadang butuh bahu yang bisa dipercaya, yang pernah jadi rumahnya." Mataku membelalak. "Kau bilang kau hanya ingin menjaga hubungan baik, tapi kenyataannya, kau ingin merebut kembali apa yang sudah bukan milikmu." "Bukan milikku?" Dira terkekeh. "Sayang, dia tak pernah benar-benar melepaskanku. Dan kamu cuma mampir, pelarian sementara dari kesepiannya." Napas pendekku memburu. Rahimku menegang. "Tinggalkan rumahku," desisku, menahan amarah. Sebelum aku benar-benar hilang kendali. Dira menatapku lama. "Kalau aku pergi, yakin Reza tidak ikut bersamaku?" Hari demi hari, aku merasa semakin sendirian. Bahkan saat aku memeriksakan kehamilan ke dokter, Reza tidak menemani. Ia hanya menitipkan pesan lewat sopir, "Jaga kandunganmu baik-baik." Tak ada pelukan. Tak ada ciuman di kening seperti dulu. Ketika aku kembali ke rumah dengan hasil USG dan foto hitam putih yang menunjukkan wajah mungil anak kami, Reza hanya melirik sebentar dan kembali pada laptopnya. "Mau lihat?" tawarku pelan, berharap. "Lain kali, aku sibuk." Foto itu tetap kusimpan di laci meja samping tempat tidur. Kadang kutatap lama-lama sebelum tidur. Mengelusnya seolah itu bisa menggantikan rasa rindu yang tak terbalas. Suatu malam, aku pingsan di kamar mandi. Kepalaku terbentur dinding, dan untuk sesaat, aku merasa seperti terjatuh ke dalam lubang yang dalam, gelap, dan sunyi. Ketika terbangun di rumah sakit, wajah Reza ada di sana. Tapi kali ini aku tidak merasa tenang. Tatapannya bukan lagi cemas, tapi seperti beban. Seperti ia menyesal. "Dokter bilang kamu harus banyak istirahat," katanya pelan. "Dan kamu akan tetap membiarkan Dira tinggal di rumah kita?" Reza menghela napas. Dia hanya ingin membantu. Jangan terus mencurigainya. Aku menoleh, air mata menggenang. "Bukan aku yang mencurigai, Zah. Tapi kau yang mulai menjauh. Dan itu karena dia." Ia tidak menjawab. Lalu bangkit. "Istirahatlah." Dan ia pergi, meninggalkan aku sendiri lagi. Bahkan dalam kondisi seperti ini, aku mengelus perutku. Bayiku bergerak. Mungkin menangkap kegelisahanku. Mungkin ikut menanggung rasa sakit yang tak seharusnya menjadi miliknya. Air mata jatuh tanpa suara. Tangisan dalam kandungan. Tak ada yang mendengar. Tak ada yang peduli. Kecuali aku dan anakku yang terus kuajak bicara. "Kita akan baik-baik saja. Ya, Nak? Mama janji, kita akan keluar dari ini. Suatu hari nanti." Dan di sanalah aku, wanita yang dulu merasa paling beruntung, kini merasa paling dibuang. Namun dalam kepedihan itu, aku mulai menyadari satu hal. Aku harus bangkit. Jika bukan demi diriku,
maka demi kehidupan mungil yang menggantungkan harapannya padaku. Dan mungkin, inilah saatnya aku melawan. Usia kandunganku 7 bulan ketika Reza, pria yang dulu kucintai sepenuh jiwa, memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Tak ada peringatan. Tak ada pertengkaran hebat sebelumnya. Hanya sepucuk amplop di atas meja makan, dan ucapan dingin dari bibir yang dulu begitu hangat mencumbui namaku. Aku rasa, ini yang terbaik, Citra, katanya. Aku menatap surat itu tanpa menyentuhnya. Tangan gemetar memeluk perutku. Dalam keheningan rumah megah yang dulu terasa seperti surga, aku mendengar suara hatiku sendiri hancur berderak. Kenapa? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Tenggorokanku tercekat, seperti ada batu besar yang tak bisa kutelan. Reza menghindari pandanganku. Aku lelah, Cit. Hubungan kita, ini semua jadi beban. Kamu berubah. Aku berubah. Dan, sejujurnya, aku tak yakin anak itu bahkan. Cukup. Aku berdiri, meski tubuhku mulai oleng. Jangan kau bawa anak ini dalam keraguanmu. Jangan kau hina darah dagingmu sendiri hanya karena hasutan seorang wanita yang kau tahu punya niat jahat. Dia hanya menghela napas, matanya tetap dingin. Kamu tahu apa yang orang bilang? Mereka mengira kamu menikahiku karena harta, karena status. Aku terlalu lelah meluruskan semuanya. Citra, kamu bukan perempuan yang aku kenal dulu. Dadaku sesak, napas terasa berat. Aku nyaris tak bisa berdiri. Aku berubah, karena kau berubah lebih dulu, Reza. Kau izinkan Dira masuk, menabur racun di rumah ini. Kau abaikan aku, anakmu, kau abaikan cinta kita. Ia menunduk, sejenak terdiam, tapi tak satupun kata maaf keluar dari bibirnya. Aku akan berikan yang kau mau, lanjutku dengan suara parau. Kalau perceraian yang kau inginkan, ambillah. Tapi ingat satu hal, Reza, kau akan kehilangan lebih dari sekadar istri. Aku berjalan tertatih ke kamar, mengemasi pakaian sambil menahan tangis. 1 koper. Hanya itu yang kupunya dari rumah sebesar ini. Tak ada harta yang kubawa. Hanya keperihan dan anak yang terus bergerak dalam perutku, seolah bertanya, apa yang sedang terjadi, Mama? Sebelum keluar, aku sempat menoleh ke arah Reza yang masih berdiri mematung. Kau tahu, Za, pernah suatu malam aku memimpikan kita duduk bersama, menimang bayi ini, memberinya nama. Tapi ternyata, mimpi itu cuma bagian dari tidurku, bukan kenyataan hidup kita. Dan aku melangkah pergi, keluar dari rumah megah yang dulu kusebut rumah, kini terasa seperti neraka. Malam itu aku menginap di rumah kontrakan milik seorang teman lama. Sempit, dingin, dan tak ada AC seperti di rumah Reza. Tapi anehnya, tempat itu membuatku bisa bernapas lebih lega. Aku duduk bersandar di dinding yang lembab, memeluk perutku erat-erat, dan untuk pertama kalinya, aku menangis sesenggukan seperti anak kecil. Tangisku bukan hanya karena kehilangan cinta, tapi karena dikhianati, diragukan, dan ditinggalkan di saat paling rapuh dalam hidupku. Maafkan Mama, Nak, bisikku. Mama gagal membuat Papa percaya. Mama gagal menjaga rumah tangga kita. Tapi di sela tangis itu, aku rasakan tendangan kecil dari perutku. Lembut. Seolah mengatakan, aku di sini, Ma, jangan menyerah. Dan saat itu aku tahu, meski dunia menjatuhkanku, aku masih punya satu alasan untuk tetap berdiri, bayi ini. Hari-hari setelahnya bukanlah hal yang mudah. Setiap langkah penuh luka. Perutku semakin berat, tubuhku lelah, tapi aku harus mencari nafkah. Aku tak bisa terus bergantung pada belas kasihan teman. Aku mulai menjahit baju secara daring, memanfaatkan mesin jahit tua peninggalan ibu. Kadang, aku menjual kue buatan sendiri secara online. Pendapatan tak seberapa, tapi cukup untuk beli beras dan membayar listrik. Kadang aku menangis di tengah malam.
Kadang aku bicara sendiri sambil mengelus perut. Menghibur bayi yang belum lahir seperti sedang menghibur diriku sendiri. Tidak ada Reza. Tidak ada Dira. Tidak ada siapapun. Tapi ada aku. Ada anakku. Dan ada Tuhan yang mungkin belum meninggalkanku. Satu sore, saat aku berjalan dari warung membawa belanjaan, aku melihat berita online yang membuat jantungku terhenti sesaat. Pengusaha Reza Dwi Prasetya digosipkan kembali dekat dengan mantan istrinya, Dira Haris. Foto itu jelas. Mereka berdampingan, tersenyum. Sempurna. Seperti pasangan bahagia. Tangan kiriku memegang tas plastik. Tangan kananku memeluk perut. Air mata jatuh lagi. Bukan karena iri, tapi karena tak percaya. Ternyata, aku benar-benar tak pernah punya tempat di hati pria itu. Malamnya aku duduk di tepi ranjang sempit. Menatap langit-langit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku sudah dicerai, dituduh, dibuang saat membawa nyawa baru dalam tubuhku. Dan jika aku bisa bertahan dari semua itu, aku bisa menghadapi apapun. Aku bukan lagi Citra yang sama. Aku bukan wanita lemah yang menunggu belas kasih. Aku adalah ibu. Aku adalah pejuang. Dan di antara tangis dan harapan yang mulai pupus, aku berbisik lagi. Ayo, nak, kita mulai dari nol. Bersama, kita akan tunjukkan pada dunia bahwa kita tak butuh siapapun untuk bahagia. Langkah kakiku terasa berat ketika aku keluar dari rumah Reza untuk terakhir kali. Hanya sebuah tas kecil berisi pakaian seadanya yang menemaniku. Sisa hidup yang dulu aku bangun bersama mulai runtuh, tertinggal di balik gerbang megah itu. Kamar kos kecil yang kutinggali sekarang adalah dunia baruku. Dindingnya tipis, lantainya berderit setiap kali ada yang lewat. Tapi disinilah aku belajar menghela napas dalam-dalam, menahan amarah, dan merangkai kembali sisa harapan yang tersisa. Di atas meja kayu tua, mesin jahit tua peninggalan ibuku menjadi teman setiaku. Jarum yang berputar-putar bukan hanya membuat kain menjadi pakaian, tapi juga menjahit kembali luka di hati. Setiap helai benang yang kusulam adalah doa, agar aku dan anak yang kukandung bisa selamat dan kuat. Kadang tangan ini gemetar saat menjahit, bukan karena lelah, tapi karena rasa rindu yang menggerogoti. Rindu akan pelukan seorang ayah yang tak lagi bisa kuharapkan. Rindu pada rumah yang kini terasa asing. Tapi yang lebih kuat dari itu semua adalah tekad. Anakku yang bergerak-gerak di dalam perut adalah nyawa dan alasan aku bertahan. Setiap tendangan kecilnya seperti bisikan lembut, "Mama, aku di sini. Kita harus kuat." Malam-malamku diisi dengan doa dan bisikan harapan. Aku berjanji pada diri sendiri, dan pada makhluk kecil yang belum kujamah ini, bahwa aku akan memberikan dunia yang lebih baik. Dunia di mana ia tak akan pernah merasakan dinginnya pengkhianatan atau dinginnya kata, ditinggalkan. Mencari nafkah dengan jahitan adalah perjuangan. Pelanggan tak selalu datang, pesanan sering terlambat, dan uang kadang hanya cukup untuk makan seadanya. Tapi aku menolak menyerah. Waktu terasa begitu lambat. Bahkan berjalan mundur saat aku memikirkan masa depan anakku. Aku harus bekerja 2 kali lebih keras daripada perempuan lain yang tak berbeban seperti aku. Aku harus melawan rasa sakit dan letih, sementara tubuh ini terus berubah dan membengkak. Di tengah perjuangan itu, ada satu hal yang selalu membuatku bertahan. Tatapan penuh harap yang kuimajinasikan dari wajah bayi yang akan lahir dari rahimku. Aku sering membayangkan namanya, membayangkan ia tumbuh dengan senyum yang tulus, tanpa pernah tahu betapa getirnya awal hidupnya. Suatu sore, saat aku tengah menjahit sebuah baju, aku terpaku pada suara pintu kos yang terbuka. Seorang wanita muda masuk dengan langkah tergesa. "Citra?" Suara itu lembut, namun penuh kekhawatiran. Aku menoleh dan melihat sahabat lama, Rina, yang dulu pernah menjadi teman dekatku sebelum semuanya berubah. "Kau di sini? Aku sudah cari-cari kemana-mana," katanya sambil mengulurkan tangan yang membawa sebuah kantong plastik.
Aku bawa makanan dan susu buatmu, lanjutnya. Aku tahu kau pasti butuh ini, dan aku ingin kau tahu, kau nggak sendiri. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Entah bagaimana, kehadiran Rina seperti angin segar yang menghapus debu keputusasaan dari hatiku. Tolong, jangan biarkan aku jatuh lebih dalam, Rin. Suaraku nyaris pecah. Ia merangkulku, menenangkan, seolah mengirimkan kekuatan lewat pelukan itu. Hari-hariku mulai berubah perlahan. Dukungan kecil seperti dari Rina membuat beban terasa lebih ringan. Aku belajar membagi cerita, walau hanya sedikit, dengan mereka yang peduli. Aku juga mulai menulis jurnal. Menuliskan setiap harapan, setiap ketakutan, dan setiap perjalanan dari luka menuju pemulihan. Kata-kata itu menjadi pelampiasan sekaligus kekuatan. Namun, rasa sakit dan kesedihan bukanlah sesuatu yang mudah hilang. Di setiap malam sunyi, aku menangis, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anak yang belum lahir. Untuk masa depan yang belum pasti. Aku tahu perjuangan ini masih panjang, dan aku harus mempersiapkan diri untuk babak baru kehidupan. Di usia kandungan 8 bulan, aku mulai menata rencana untuk melahirkan. Aku mencari klinik yang ramah ibu dan anak, belajar teknik pernapasan, dan membaca buku tentang menjadi ibu tunggal. Meski kesendirian ini menakutkan, aku mencoba menguatkan hati. Aku berbicara pada perutku, memberitahu bahwa aku akan melakukan yang terbaik. Ini hanya permulaan. Nak, kita akan melangkah bersama. Dari awal yang baru. Dan saat aku mengucapkan kalimat itu, sebuah tendangan kecil membalas, seolah menyetujui janji itu. Aku sadar, hidupku sudah berubah. Tapi aku tak ingin menyerah. Meski harus melewati luka dan air mata, aku percaya bahwa ada cahaya yang menunggu di ujung jalan. Cahaya yang akan menyinari aku dan anakku, membawa kami menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku bukan lagi wanita yang dulu mudah menyerah pada nasib. Aku adalah Citra, ibu, pejuang. Dan aku siap hidup dari awal lagi. Ruangan klinik kecil itu sunyi dan sepi, jauh dari kemegahan rumah yang dulu pernah kusebut rumah. Hanya ada suara deru napas dan detak jantung bayi yang berjuang keluar ke dunia. Aku menggenggam tangan perawat yang setia mendampingiku, merasakan setiap kontraksi seperti gelombang badai yang menghantam tubuhku. Tidak ada Reza. Tidak ada sosok pria yang kukira akan selalu di sampingku, memegang tanganku, menguatkanku. Hanya ada aku, perempuan yang tengah melahirkan dalam kesendirian. Sakitnya bukan hanya fisik, tapi juga batin. Air mata mengalir tanpa kuasa kuhentikan. Campuran antara rasa takut, kesepian, dan harapan yang tak pernah padam. Aku berdoa, memohon kekuatan, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjadi ibu yang kuat, tak peduli betapa kerasnya dunia ini. Tarik napas dalam, Citra, kamu bisa. Suara perawat itu lembut, mengalirkan kekuatan yang kuperlukan. Setelah perjuangan panjang yang terasa seperti melawan segala batas tubuh dan jiwa, akhirnya tangisan itu pecah. Suara mungil, nyaring, menembus kesunyian ruangan. Itu adalah suara hidup, suara harapan. Aku memeluk bayi kecil yang baru saja datang ke dunia ini dengan tangan gemetar. Wajahnya merah, tubuhnya kecil. Namun hatiku dipenuhi oleh cinta yang tak terukur. Kau kuat, nak, bisikku sambil mengusap rambut halus di kepalanya. Kau kuat seperti ibumu. Aku memberinya nama Haris, yang berarti penjaga. Aku ingin dia kelak menjadi penjaga hatiku, penjaga hidupku, dan mungkin juga penjaga kebahagiaan kami yang akan kami bangun bersama. Malam-malam pertama setelah kelahiran adalah masa yang paling berat. Haris menangis, aku tak pernah benar-benar tidur. Tubuhku masih lemah, tapi jiwaku harus tetap tegar. Setiap suapan, setiap sentuhan kecil antara aku dan Haris terasa seperti keajaiban yang menguatkan. Aku belajar mengenal ritme bayi, mendengarkan detak jantungnya, menenangkan tangisnya. Di tengah lelah yang membelenggu,
Aku temukan kedamaian dalam pelukan kecil ini. Meskipun aku harus menjalani semuanya sendiri, tanpa kehadiran ayah yang kuharapkan, aku tahu aku tidak boleh menyerah. Aku adalah ibu tunggal, ya. Tapi aku tak sendiri. Aku dan Haris. Kami berdua. Sementara dunia luar terus berputar, aku menyadari bahwa kisahku bukan lagi tentang kehilangan, melainkan tentang membangun kembali, tentang menciptakan masa depan yang baru dari puing-puing masa lalu. Aku mulai menulis surat untuk Haris, surat tentang harapan, tentang cinta, tentang keberanian. Surat yang suatu hari nanti akan kubacakan kepadanya ketika ia sudah cukup besar untuk mengerti. Aku mungkin bukan ibu yang sempurna, Nak, tapi aku janji akan selalu ada untukmu, menjaga dan melindungimu, sekuat tenaga. Tulisku. Kehidupan kami sederhana, tapi penuh cinta. Meskipun tanpa Reza, aku merasa lengkap dengan kehadiran Haris di sampingku. Di hari-hari yang penuh perjuangan itu, aku juga mulai membuka lembaran baru dalam karir kecilku. Jahitan-jahitan yang dulu hanya sekadar cara bertahan hidup, kini menjadi harapan yang nyata. Aku menerima pesanan lebih banyak, belajar memasarkan produk secara online, dan membangun reputasi yang pelan-pelan mulai dikenal. Aku ingin menunjukkan pada dunia, dan pada diriku sendiri, bahwa meskipun masa laluku penuh luka, aku tetap bisa bangkit dan melangkah maju. Kelahiran Haris bukan hanya sebuah akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Perjalanan seorang ibu dan anak yang saling menguatkan, menatap masa depan dengan penuh keberanian dan cinta. Dan aku percaya, bersama Haris, aku akan mampu melewati badai apapun yang datang. Aku sedang menyetrika pakaian di ruang tamu kos kecilku, sambil sesekali mengelus perutku yang sudah mulai membuncit. Haris sudah beberapa bulan bersama, dan setiap harinya aku semakin yakin untuk membangun hidup baru yang lebih baik untuk kami berdua. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Aku menoleh dan melihat sosok yang sangat kukenal tapi tak pernah kuharapkan akan datang. Bu Sari, asisten rumah tangga lama di rumah Reza. Hatiku berdebar. Apa yang dibawanya? Apakah ini kabar baik atau malah akan menambah luka? Dengan suara bergetar, ia berkata, "Citra, aku datang bukan untuk menyakiti. Aku ingin kau tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi." Aku mengajak Bu Sari duduk. Tatapannya serius, namun ada kepedihan yang jelas terpancar. "Dira, dia bukan seperti yang kau kira. Semua fitnah yang dia lemparkan tentangmu, semua tuduhan itu hanya cara dia memanipulasi Reza dan keluarganya. Dia memanfaatkan Reza untuk mendapatkan kembali kendali atas harta dan bisnisnya," ucap Bu Sari pelan. Jantungku seakan terhenti sejenak. Dia sengaja membuatmu terlihat buruk, menciptakan masalah agar Reza menjauhimu. Semua itu rekayasa. Dira tahu bahwa kalau Reza tetap bersamamu, dia kehilangan segalanya. Lanjutnya, air mataku mulai mengalir. Betapa dalam luka yang kujalani selama ini ternyata bukan karena kesalahanku. Aku korban dari tipu daya dan ambisi orang lain. Aku tahu kau sudah lama menderita sendirian. Tapi sekarang kau harus tahu bahwa Reza sebenarnya tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Bu Sari menambahkan. Aku mencoba memberitahu, tapi aku takut dipecat atau bahkan lebih buruk. Malam itu, aku termenung lama setelah Bu Sari pergi. Kata-katanya bergema di kepala, mengaduk-aduk emosi yang selama ini kupendam. Aku sadar, selama ini aku berjuang sendirian melawan bayangan fitnah dan kesalahpahaman yang dibuat oleh Dira. Tapi yang lebih menyakitkan adalah Reza, pria yang dulu kukira akan selalu melindungiku, ternyata mudah terbawa arus kebohongan. Namun aku tak mau menyerah pada kesedihan ini. Aku harus melawan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membersihkan namaku dan masa depan anakku. Keesokan harinya, aku mulai mengumpulkan keberanian. Dengan bantuan Bu Sari, aku mulai menghubungi beberapa orang yang pernah dekat dengan Reza dan Dira. Aku mendengar cerita-cerita yang menguatkan bahwa Dira memang sudah lama berusaha merebut harta Reza dengan berbagai cara licik. Aku juga mulai menulis surat terbuka,
yang kuharap suatu hari bisa kuberikan kepada Reza saat ia sudah siap mendengar kebenaran. Surat itu berisi tentang perjuanganku, tentang luka yang kujalani tanpa sebab, dan tentang cinta yang pernah kami miliki sebelum semuanya dirusak oleh kebohongan. Aku menulis dengan air mata, tapi juga dengan keberanian yang baru tumbuh. Di saat yang sama, aku tahu aku harus lebih fokus pada Haris dan usaha kecilku. Kebenaran yang terungkap ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru dalam hidupku. Aku berjanji pada diri sendiri, tidak akan membiarkan masa lalu menentukan masa depan. Aku siap menghadapi segala risiko, karena kini aku punya alasan yang lebih besar untuk berjuang. Haris, anakku yang adalah harapan dan kebanggaanku. Kebenaran yang terlambat datang memang pahit, tapi juga membebaskan. Dan aku yakin, suatu saat nanti, Reza akan mengerti. Pintu rumah kontrakanku diketuk dengan pelan. Aku tak mengharapkan tamu, apalagi seseorang dari masa lalu yang pernah begitu kupercaya. Namun ketika kulihat sosok itu berdiri di depan pintu, jantungku langsung berdetak kencang. Reza. Matanya merah, bibirnya bergetar menahan air mata. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan kerinduan, penyesalan, dan rasa bersalah yang terpancar jelas dari wajahnya. Citra, aku tahu aku sudah terlambat. Aku tak punya hak lagi untuk minta maaf atau meminta sesuatu darimu. Suaranya pecah, penuh emosi. Tapi aku ingin melihat Haris, anak kita. Aku terdiam, menatap pria yang dulu pernah menjadi segalanya. Luka yang dalam masih menganga, tapi suara hatiku berkata untuk memberikan kesempatan kecil itu. Baiklah, jawabku akhirnya, mencoba menahan gemuruh perasaan yang berkecamuk. Ketika Reza pertama kali melihat Haris, pandangannya berubah. Matanya tak kuasa menyembunyikan getar haru dan penyesalan. Haris kecil, yang tak tahu apapun tentang masa lalu, menatap pria itu dengan mata polosnya. Reza mencoba tersenyum, meraih tangan mungil anak kami, seolah mencari pengampunan melalui sentuhan itu. Namun aku tetap berdiri di belakang, menyembunyikan luka yang belum sembuh. Bagiku, pertemuan itu bukan sekadar soal kehadiran seorang ayah, tapi juga ujian atas kekuatan hatiku yang sedang diuji. Reza memohon kesempatan kedua, berjanji akan berubah dan menjadi ayah yang baik. Aku mendengarkan dengan hati yang penuh keraguan, karena luka yang pernah ia sebabkan bukan mudah untuk dilenyapkan begitu saja. Aku tahu aku menyakitimu. Aku bodoh dan buta waktu itu. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Untukmu dan Haris, katanya sambil menunduk. Air mataku tumpah lagi. Aku ingin percaya, aku ingin memaafkan. Tapi aku tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Reza, aku sudah lelah menangis dan berharap, jawabku pelan. Tapi ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan Haris. Aku butuh waktu. Aku butuh bukti, bukan hanya janji. Hari-hari berikutnya, Reza mencoba membuktikan niatnya. Ia datang dengan sabar, membawa mainan untuk Haris, membantu ketika aku sedang lelah, dan perlahan membangun hubungan yang dulu pernah kami miliki. Namun aku tetap waspada. Aku tak ingin hatiku terluka lagi. Aku ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar penyesalan yang datang terlambat, tapi perubahan yang tulus dan abadi. Malam itu, saat Haris tertidur pulas di pangkuanku, aku merenung dalam kesunyian. Perjalanan panjangku belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, ada secercah harapan yang mulai menyinari hati. Aku sadar, kebahagiaan bukan hanya soal tanpa luka, tapi tentang bagaimana aku dan Haris bisa terus melangkah bersama, melewati semua badai. Dan jika Reza benar-benar berubah, mungkin kebahagiaan itu bisa kami raih bersama. Hari-hari berlalu dengan perlahan, membawa ujian yang tak mudah bagi hati yang dulu terluka. Reza tak hanya datang dengan kata-kata manis, tetapi dengan tindakan nyata yang membuatku mulai percaya lagi. Meskipun langkah itu penuh was-was dan ketakutan, ia tak lagi membiarkan Dira memiliki ruang dalam hidupnya.
Dalam pertemuan-pertemuan bisnis dan keluarga, Reza menegaskan batas tegas. Dira bukan lagi bagian dari dunianya, dan aku bisa merasakan perubahan itu sungguh-sungguh. Malam demi malam, Reza datang ke rumah kontrakanku, bukan sebagai pria kaya dengan segala kemewahan yang dulu kuhindari, tapi sebagai sosok yang tulus ingin memperbaiki segalanya. Ia membantu mengasuh Haris, menggantikan popok, menyuapi makan, bahkan menemaniku ketika lelah menyerang. Aku menyaksikan perjuangan pria yang dulu pernah meninggalkanku, kini berjuang dengan sepenuh hati untuk mendapatkan kembali kepercayaanku. Namun, hatiku yang terluka bukan mudah dibuka. Setiap kali ia mencoba mendekat, bayang-bayang masa lalu membayang di benakku, fitnah, pengkhianatan, dan rasa sakit yang dalam. Di suatu malam yang hening, aku duduk di teras kecil sambil menggendong Haris. Reza duduk di sebelahku, diam dan menunggu. Aku tahu kau masih ragu, katanya lembut. Aku juga harus membuktikan bahwa aku bukan lagi pria yang kau kenal dulu. Aku berjanji, Citra, aku akan berjuang sampai kau percaya lagi. Air mataku mengalir, bukan hanya karena haru, tapi juga karena beratnya beban yang kami pikul bersama. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu, ucapku lirih. Tapi aku tak bisa menghapus semua luka dalam waktu singkat. Ia mengangguk, merangkulku perlahan. Aku tahu. Aku siap menunggu selama kau butuh waktu. Seiring waktu, perlahan aku merasakan cinta itu tumbuh kembali. Bukan karena janji, tapi karena bukti nyata yang Reza berikan. Ia hadir bukan hanya sebagai ayah yang baik, tapi juga sebagai pria yang tulus ingin membangun keluarga yang pernah kami impikan. Dira sudah benar-benar pergi dari hidup kami. Reza bahkan menutup aksesnya dalam bisnis dan keluarganya, menunjukkan keseriusan dan komitmennya. Harapan yang dulu hampir padam kini mulai menyala kembali, walau tetap harus kujaga agar tidak terlalu cepat percaya. Aku tahu, cinta kami sedang diuji oleh waktu dan luka masa lalu. Tapi aku juga yakin, bila kami mampu melewati ujian ini, cinta kami akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, ketika Haris tertidur di antara kami, aku dan Reza saling bertatapan. Kita akan melangkah bersama. Nak, bisikku sambil mengusap rambutnya. Reza mengangguk, memegang tanganku erat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahagia bahwa cinta kami yang dulu retak, kini mulai utuh kembali, perlahan tapi pasti. Hari itu, aku duduk di taman kecil dekat rumah, memandangi Haris bermain dengan riang bersama ayahnya. Suara tawa mereka mengisi udara, membasuh sisa-sisa luka lama yang pernah melekat erat di hatiku. Aku pernah membayangkan bahwa kebahagiaan seperti ini hanya mimpi yang mustahil. Namun kini, kenyataan membuktikan bahwa luka bisa sembuh, dan cinta bisa tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Reza bukan lagi pria yang dulu meninggalkanku dengan hati penuh kebencian dan salah paham. Ia telah berubah, bukan sekadar karena penyesalan, tapi karena tekad dan cinta yang tulus. Aku membuka hatiku bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu bahwa lelaki di hadapanku adalah pria yang sama yang dulu mencintaiku, yang siap berdiri bersama menghadapi segala badai. Kami membangun keluarga baru, bukan dari kesempurnaan, tapi dari luka yang kami sembuhkan bersama. Dari air mata yang dulu tumpah, kini tumbuh harapan dan kebahagiaan. Haris, dengan senyuman polosnya, menjadi pengikat kami, alasan utama untuk terus memperbaiki diri dan menjaga cinta yang baru saja ditemukan kembali. Aku memandang Reza, lalu menggenggam tangannya erat. Dia membalas dengan tatapan penuh kehangatan dan janji tanpa kata. Kita akan baik-baik saja, bisikku. Dan dengan yakin, ia mengangguk. Kebahagiaan kami mungkin sederhana, tapi ia terasa begitu utuh dan bermakna. Di pelukan inilah, aku tahu aku telah menemukan rumah sejati, tempat di mana cinta, pengampunan, dan harapan bersatu.